akan mulai pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai proyeksi. Proyeksi vektor ya. Nah, sekarang kalian perlu tahu dulu apa itu proyeksi. Nah, proyeksi, pernah dengar nggak kata proyeksi? Nah, proyeksi itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya gambar suatu benda yang dibuat rata atau mendatar, atau perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada sekarang. Nah, dari kalimat ini kalian udah bisa kebayang gunanya proyeksi itu untuk apa. Kata proyeksi juga digunakan dalam berbagai hal, termasuk dalam psikologi. Nah, di psikologi nanti proyeksi itu dipakai untuk pengamatan jiwa responden atau pasien untuk pencerminan diri. Nah, proyeksi dalam matematika itu digunakan diantaranya untuk menghitung jumlah penduduk masa yang akan datang berdasarkan jumlah penduduk sekarang. Nah, ini bisa kalian kaitkan dengan yang sekarang nih tentang corona kan ya. Pasien yang sekarang kira-kira nanti pasiennya akan ada berapa, itu salah satunya bisa konsep proyeksi juga digunakan di situ. Terus kalian bisa menentukan bayangan dari suatu objek, contohnya bola, nanti bayangannya bentuknya cakram tertutup. Bayangan sebuah pesawat misalnya itu juga bisa menggunakan proyeksi, juga untuk penggunaan peta ya. Nah, itu proyeksi. Selanjutnya, dalam matematika, proyeksi ini berarti proses pemindahan titik. Jadi ada suatu titik, ada suatu garis, itu proses pemindahannya terhadap suatu bidang menggunakan proyeksi. Nah, proyeksi ini disebut juga dengan pencerminan. Lalu gimana cara menentukannya? Caranya dengan memindahkan titik atau suatu hal objek ya di vektor, kita kaitannya dengan titik, garis, dan bidang. Jadi kita di sini berbicara untuk vektor aja, memindahkan titik secara tegak lurus terhadap sebuah bidang atau garis yang ingin kita tentukan. Atau kalau misalkan memindahkan garis, berarti garisnya dipindahkan tegak lurus dengan sebuah bidang. Nanti itu juga kalian akan gunakan ketika kalian belajar tentang geometri dimensi 3. Di balok, di kubus gitu ya. Nah, biasanya dilambangkan dengan tanda aksen, tapi bisa juga dilambangkan berbeda. Nah, di vektor biasanya disebutnya dengan proyeksi ortogonal, karena proyeksi itu sebenarnya jenisnya ada 3, termasuk salah satunya proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal itu nanti fokusnya ke titik, garis, bidang. Nah, di vektor kan kita belajarnya seputar itu, titik, garis, bidang, sehingga nanti kita lebih sering mendengar kata proyeksi ortogonal, yang artinya bidang proyeksinya itu tegak lurus terhadap proyektornya. Ya, nanti akan kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya, ini secara visual atau gambar ya. Kalian perhatikan dulu gambar berikut. Di sini ada garis AB, dan ada ruas garis AB dan garis L. Nah, jika pada garis AB titik A nih kita menghubungkan dengan garis L, artinya kita mau pindahkan titik A ini ke garis L, seperti yang tadi kan proyeksi. Nah, kalau titik A kita menghubungkan dengan garis yang tegak lurus dengan garis L dan berpotongan di titik A, begitu pula dengan B. Titik B kita menghubungkan dengan garis yang tegak lurus dengan garis L. Jadi buat garis tegak lurus dengan garis L dan dia melalui titik A dan B. Nah, coba kita lihat gambarnya akan seperti apa. Awalnya kan seperti ini, kita buat garis yang tegak lurus dari garis L dari titik A ke garis L. Itu dapatkan titik potong ya di garis L, yaitu ada titik ini tegak lurus ya, siku-siku, ada titik A aksen. Ada titik A aksen di sini ya. Ada titik A aksen dan selanjutnya kita tarik garis dari titik B ke garis L. Ada titik, nanti kita dapat titiknya. Kita dapat titiknya B aksen. Nah, selanjutnya ruas garis A aksen dan B aksen
Ruas garis A aksen dan B aksen kita tandai dengan garis oranye. Nah, garis A aksen B aksen ini merupakan hasil proyeksi ortogonal garis AB terhadap garis L. Jadi AB ini hasil proyeksinya. A aksen B aksen, maaf, A aksen B aksen adalah hasil proyeksi dari garis AB terhadap garis L, gitu ya. Nah, selanjutnya perhatikan kembali gambar berikut. Ada ruas garis AB dan ada garis L lagi. Nah, sekarang kita mau hubungkan ujung-ujung di garis L ini, tarik tegak lurus ke garis AB. Nah, maka akan tampak seperti gambar ini ya. Ini kita tarik dari garis L-nya yang tegak lurus dengan AB, ini tegak lurus, begitu pula dapat kita titik potong, misalkan kita namai A aksen. Lalu yang sini kita namai juga B aksen, ya. Maka kita dapat ruas garis A aksen B aksen. Nah, ruas garis ini merupakan hasil proyeksi ortogonal garis L terhadap AB. Jadi kalau yang tadi proyeksi dari AB ke L, kalau ini dari L ke AB, agak berbeda gambarnya ya. Nah, selanjutnya kita dapat simpulkan bahwa proyeksi ortogonal itu adalah pemetaan suatu daerah secara tegak lurus terhadap daerah lainnya. Kayak tadi kan, dari AB ke L dipetakan tegak lurus. Begitu pula dari L ke AB. Nah, cara menentukannya adalah dengan menarik garis yang tegak lurus. Tadi kan ya, tegak lurus dari A, tarik garis tegak lurus ke garis di hadapannya, yaitu garis L. Begitu pula dengan yang B. Oke, selanjutnya kita akan belajar proyeksi ortogonal vektor terhadap vektor lain. Ya, proyeksi ortogonal vektor, jadi ketika ada suatu vektor, ada dua buah vektor misalkan. Nah, proyeksi antara vektor satu dengan vektor yang lainnya itu bagaimana hasilnya, itu yang akan kita pelajari. Coba sekarang kalian perhatikan dulu gambar ini. Di sini Ibu punya vektor posisi A. Vektor posisi A artinya vektor vektor posisi dari titik A ya, yang vektor A itu vektor posisi dari titik A atau vektor OA. Dan yang B vektor posisi dari titik B. Ingat ya, vektor posisi, vektor yang titik pangkalnya adalah 0,0. Nah, sekarang kita mau menentukan proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B. A terhadap B artinya kita tarik nih garis tegak lurus dari titik A ke garis B. Nah, kita tarik garis. Nah, ini garis tegak lurusnya. Kita ambil titik potongnya di sini, misalkan namanya A aksen misalnya. Nah, berarti hasil proyeksinya yang mana? Hasil proyeksinya adalah yang O A aksen yang ditandai dengan garis oranye itu. Nah, itu hasil proyeksinya. Nah, misalkan kita namai dengan vektor A aksen ya. Itu hasil vektor A aksen adalah hasil proyeksi dari vektor A ke vektor B. Nah, sekarang kebalik. Kalau mau vektor B ke vektor A, berarti kita tariknya dari titik B ke garis A yang tegak lurus. Coba. Nah, ini tegak lurus. Kita dapat titik potongnya B aksen. Maka vektor proyeksinya yang mana? Vektor proyeksinya adalah ruas garis OB aksen, atau misalkan kita namai dengan vektor B aksen. Itu ya, itu hasil proyeksinya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan panjangnya. Tadi di slide yang tadi kita udah dapat vektor proyeksi dari vektor A dengan terhadap vektor B adalah tadi ya, vektor A aksen, dan dari vektor B terhadap vektor A adalah vektor B aksen. Nah, panjangnya berapa sih? Gimana cara menentukan panjang vektor tersebut atau panjang hasil proyeksi itu? Nah, ini caranya. Proyeksi ortogonal vektor A terhadap vektor B. Tadi gambarnya seperti ini kan ya. Nah, kita mau menentukan nih panjang dari proyeksi ortogonalnya. Tadi proyeksi ortogonalnya yang vektor A aksen atau vektor OA aksen. Nah, kita mau menentukan panjangnya. Gimana caranya? Nah, kalian udah belajar konsep trigonometri di matematika wajib. Nah, ini coba kalian perhatikan segitiga OA aksen. Nah, segitiga OA aksen itu membentuk suatu segitiga apa? Nah,
Suatu segitiga siku-siku ini, coba kalian lihat, ini sudutnya theta kan di O ini. Nah, berdasarkan dari konsep trigonometri, ingat nggak yang ada cos, sin, tan? Cos itu apa? Samping per miring. Sin itu depan per miring. Dan tan itu, tan adalah sin per cos ya. Depan per samping. Ingat itu? Nah, itu ya. Jadi kita gunakan itu karena di sini kita mau menghitungnya yang ini, yang samping kan ya, samping dari sudut ini, yang ini nih, kita mau menghitungnya yang ini, samping dari sudut, maka yang kita gunakan adalah, dan yang diketahui yang miring kan, sudut yang miring berarti yang kita gunakan adalah cos ya, samping, karena melibatkan samping dan miring berarti yang kita gunakan adalah cos, maka panjang dari ini, A aksen ini adalah panjang A, panjang vektor A cos theta, gitu ya. Nah, dari yang sebelumnya sudah kalian pelajari juga tentang dot product, diperoleh dot product seperti ini kan. Cos theta adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, dari dua persamaan ini kita gabungkan. Kita gabungkan dapat seperti ini. Ini kan, cosnya kita ganti jadi A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, dari sini kalian lihat ada sama-sama panjang vektor A di sini. Nih. Di sini ada sama-sama panjang vektor A. Mana? Maaf, di sini ya. Ada panjang vektor A, ada panjang vektor A. Berarti artinya bisa kalian coret kan? Sehingga dapatnya seperti ini. Jadi kita peroleh rumus dari panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah panjang proyeksinya atau panjang vektor A aksen itu sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B. Lalu bagaimana kalau panjang vektor proyeksi B terhadap vektor A? Nah, kalian bisa coba sendiri nih. Ayo coba kira-kira berapa hasilnya, akan sama atau enggak. Setelah kalian coba, nanti kalian akan dapat ini yang akan kalian dapat. Panjang proyeksi kalau B terhadap A, berarti kan panjang B aksen ya. Itu nanti hasilnya vektor A dot vektor B per panjang vektor A. Gitu. Itu yang akan diperoleh. Nah, contoh soalnya, misalkan Ibu punya vektor A ini dan vektor B-nya ini. Nah, di sini coba kalian tentukan panjang vektor A terhadap vektor B. Berarti rumusnya apa tadi? Rumusnya ini kan? Nah, kalian masukkan. Kalian harus ingat juga nih, vektor A dot vektor B adalah ini ya. A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Berarti yang itu 2 kali 1 ditambah 3 kali negatif 1 ditambah negatif 1 kali 2 per panjang B. Panjang B ingat, akar dari 1 kuadrat negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kalian hitung, lalu kalian rasionalkan, dapat seperti ini. Itu adalah panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, sekarang gimana kalau vektor B terhadap vektor A, kira-kira hasilnya sama nggak? Coba kita lihat ya, panjang vektor B ke vektor A. Ini tadi soalnya sama ya, yang ini ya. Nah, berarti rumusnya ini kan ya, rumusnya ini kita masukkan seperti tadi, kalian ingat rumus ini, kita masukkan. Ternyata kita peroleh hasilnya tidak sama. Yang tadi kan hasil negatif setengah akar 6. Ini adalah negatif 3 per 14 akar 14 ini ya. Aduh, ini ada kesalahan nih ya di sini. Harusnya adalah akar 14, bukan akar 6. Ya. Oke, ternyata panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B tidak sama dengan panjang proyeksi vektor B terhadap vektor A. Oke, itu materi yang dapat disampaikan hari ini, panjang proyeksi vektor. Selanjutnya kita akan belajar tentang vektor proyeksi. Jadi kalau ini kan tadi kita nentuin panjangnya. Nah, nanti kita tentukan vektornya itu berapa. Nah, sebelum lanjut ke sana, di pertemuan selanjutnya saja kita bahas. Nah, selanjutnya kalian coba uji pemahaman kalian dengan mengerjakan soal berikut, nanti akan Ibu sampaikan. Nah, sebelum ke sana,
ada lagi yang ingin disampaikan. Nih, panjang itu kan sebuah skalar kan. Nah, hasil dari panjang proyeksi yang tadi udah kalian hitung itu adalah sebuah skalar juga. Nah, sehingga panjang proyeksi ortogonal itu seringkali disebut juga dengan proyeksi skalar atau proyeksi skalar ortogonal gitu ya. Jadi kalau kalian nemu kalimat tentukan proyeksi skalar atau tentukan proyeksi skalar ortogonal, maka itu berarti menentukan panjang dari proyeksi vektor A terhadap vektor B gitu, atau vektor B terhadap vektor A. Panjang proyeksi vektor ya, panjang proyeksinya berarti proyeksi skalar. Itu. Nah, silakan dikerjakan latihan soalnya, nanti kita diskusikan bersama jawaban kalian di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.